Shalom, perkenalkan nama saya Sefriani Tetusani Selan, NIM 10220230014, semester 1 kelas A, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pertama, tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pembelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta. Yang kedua, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi ini sudah terbentuk, maka semua guru mata pelajaran apapun yang diberikan akan mengarah pada tujuan yang sama, yaitu pembentukan sikap, kecerdasan, dan keterampilan bagi setiap anak didik, agar mereka berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dasar dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 2 Tahun 1945 Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Persoalan dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan karena dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi pendidikan. Yang ketiga, istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini atau PAUD. Istilah pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan padanan dari Early Children Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun, diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan atau kemampuan berpikir atau kognitif, berkomunikasi, bahasa, fisik atau motorik, emosi, dan sosial dapat tumbuh berkembang serta tidak ada aspek terhambat. Pada ahli PAUD meyakini bahwa hambatan perkembangan akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa
layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan dalam tiga jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Yang kelima, alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah payung dari lembaga seperti TK, RA, KB atau TPA, SPA, satuan PAUD sejenis, pendidikan keluarga atau lingkungan, atau seluruh jenis pendidikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Dengan demikian, PAUD bukan menjadi terpisah dengan pengertian taman kanak-kanak atau bentuk lainnya. Sekali lagi, PAUD adalah payung sebagai seluruh bentuk dan jenis layanan pendidikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Ada dua alasan sama tuan mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut ahli neuroscience, setiap manusia dibekali sang pencipta sekitar 100 hingga 200 miliar sel saraf dalam dua belahan otak. Yang kedua, belahan otak ini diupayakan berkembang sehingga untuk membantu manusia seutuhnya agar berkembang optimal. Tumbuh peranan orang dewasa untuk membantu, yaitu dengan memberikan rangsangan dan memfasilitasi perkembangan. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik, motorik, kognitif atau intelektual, bahasa atau moral, dan sebagai taman kanak-kanak agar anak sedini mungkin cepat bisa baca, tulis, dan berhitung, juga keliru, merangsang dan memfasilitas anak agar memperoleh pengalaman sebanyak mungkin adalah benar, menumbuhkan rangsangan